Kita mempelajari nasab tidak masalah, kata Rasulullah juga. Ya, pelajari nasab kalian. Untuk apa? Matasilu bihi arhamakum. Ya. Ta'allamu min ansabikum. Pelajari nasab-nasab kalian, enggak masalah, bagus. Tapi untuk apa tujuannya? Matasilu bihi arhamakum, untuk menyambung tali persaudaraan di antara kalian. Jangan atas nama kita menjaga nasab, tapi justru gontok-gontokan satu sama lain. Setuju? Kita siap guyub, siap bareng-bareng, saling hormat menghormati, ya. Jadi kita harus bareng, bekerja sama semuanya untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Tegal yang lebih baik lagi, untuk keluarga lah setidaknya. Kalau kita tak mampu berjuang untuk bangsa dan negara, setidaknya kita berjuang untuk keluarga kita. Tidak masalah kalau di sini banyak keturunan Rasulullah dari keluarga Syarif Ja'far, keluarga Syekh Datuk Kahfi, walaupun seorang yang mulia, keturunan yang mulia, tapi kemudian menggawe kerjo, ya, cah kerjo yo. Jadi cah kerjo macul di sawah, kemudian juga bertanam palawija, bagus. Dibandingkan datang ke tetangga, datang ke orang lain sama muslim, kemudian malak, ya, meres atau maling, ya, nggak bagus, nggak masalah. Kita turunan yang baik sekalipun, kemudian kita ngurus sawah, kita kemudian menggembala kambing. Nah, Rasul sendiri berkata, tidak ada satu pun nabi dan rasulnya Allah kecuali mereka semua pernah menggembala kambing. Ada hadisnya yang menyatakan demikian. Seluruh para nabi dan rasul, walaupun yang jadi raja sekalipun, itu pernah menggembala kambing, termasuk Nabi Daud. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul, Nabi Daud walaupun jadi raja, dia hanya memberikan nafkah untuk keluarganya dari hasil kasabnya. Walaupun raja, Nabi Daud itu raja, ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tapi apa yang ia makan dan keluarganya hanya dari hasil usaha, hasil kasabnya sendiri. Jadi kalau kita sekarang tidak mau kasab, tidak mau kerja, berarti kita ngikutin siapa? Apalagi diberikan rezeki oleh Allah, punya peternakan, nggak mau menggembala. Lah dulu Nabi Muhammad saja menggembala kok. Lantas ngomong kita ini mencintai Nabi Muhammad, tapi menggembala kambing nggak mau. Maunya bagaimana? Maunya datang ke kiai, datang ke ustadz, malak, minta kambing. Aneh mau maulidan, ente mau ngasih berapa? Ada nggak di sini? Begitu. Ada nggak di sini? Ini wonge. Yang biasa kalau ngomong mau maulidan, tapi suka datang ke kiai, suka maksa, aneh mau maulidan, ente mau bantu apa kagak? Kemudian dikasih sama kiai 250.000 di amplopin. Amplopnya diterima, keluar dari rumah kiai ditinggalin tuh, dibuka duitnya 250.000, balik lagi mencak-mencak marah ke kiai. Ente galil adab, gak punya adab. Ya, sedikit adab ente kepada Rasul. Ente menghinakan Rasul. Ente tuh jadi kiai, jadi ulama tuh karena Rasulullah. Ini sekarang maulidnya Rasul ente cuma ngasih 250. Nabi badan segitu emang harus berapa? Uang yang merahan tuh, yang ratusan ribu harus ada 99 lembar. Ini cerita nyata. Dan kejadiannya di kemarin yang sampai viral video saya. Itu tidak terkait dengan yang lagi rame-rame tentang kajian tesis. Tidak. Yang kebetulan sebelum saya ngaji, sebelum saya tausiah, ada kiai yang dikenalnya Kiai Nyeker. Beliau tuh kemana-mana nyeker terus. Di Brebes kemarin kejadiannya. Ya, beberapa waktu yang lalu, udah lama. Beliau dipalakin sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Jadi beliau cerita ke saya, laporan. Ada orang mengatasnamakan diri Habib, kemudian ternyata dikasih uang segitu, malah mencak-mencak mintanya duit ratusan ribu sebanyak 99 lembar. Apa enggak malak ini namanya? Saya punya murid, Qori Nasional Haji Asep Nur Yasin. Emas milik istrinya ada di kamar, diambilin oleh 4 orang. Dia
diambil langsung masuk ke dalam kamar orangnya, ada di situ maksa. Maka ini yang memicu saya berkata yang keras, yang tegas, yang sampai viral itu. Bukan karena tentang siapanya. Siapapun orang yang melakukan itu, terlebih jika ia mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, maka itu lebih buruk lagi. Jika orang yang bukan keturunan Rasul melakukan hal yang seperti itu merupakan keburukan. Keturunan Rasul lebih buruk lagi. Betul tidak? Catat. Ya. Dikira takut? Enggak. Guru-guru saya sudah ridho saya seperti ini. Karena yang saya bela adalah syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama baik Rasulullah, syariat yang dirusak. Ini misi saya. Bukan tentang fulan turunan ini, bukan tentang itu. Tapi tentang perilaku orang yang mengatasnamakan Rasulullah tapi mencoreng nama baik Rasul, bahkan merusak syariat. Coba kalau Rasul masih hidup bagaimana melihat kelakuan orang tersebut. Itu ya ingin saya klarifikasi. Banyak diviralkan video saya kemudian disatukan dengan video yang lain. Tidak ada urusan dengan masalah itu, bukan kapasitas saya untuk urusan masalah nasab. Saya bukan kapasitas saya lah. Tapi sejak zaman dulu, sejak zaman belum ramai-ramai masalah nasab, saya sudah konsen melawan perbudakan seperti itu. Melawan neo-feodalisme seperti itu. Sudah konsen sejak zaman dulu saya. Di depan pejabat juga kalau kira-kira apa saya ngomong biasa aja. Dengan cara baik-baik begitu. Menasehati mereka. Jadi jangan sampai ada yang salah faham tentang statement saya, tentang sikap tegas saya. Bahkan Habib Lutfi sendiri sudah tahu, saya pernah bilang, bah saya suka galak kepada Habib yang suka buruk perilakunya. Suka ngancem-ngancem umat, suka maksa-maksa, suka morotin, suka ngambil hak orang lain. Kata Habib Lutfi, oh saya bagus. Lah beliau sendiri begitu. Jadi mau anak siapa kayak, mau saudara siapa kayak, kalau urusannya sudah merusak syariat, kita tidak boleh diam. Itu maksud saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus didasari dengan ilmu juga. Harus pakai ilmu. Jangan sampai kita mencintai Rasul tapi tanpa ilmu. Yang dulu juga orang-orang Nasara, mereka mencintai Nabi Isa, tapi ketika keluar daripada syariat, bagaimana aplikasi dari mencintai nabinya, mencintai Rasulnya, mencintai Nabi Isa? Sehingga Rasul berkata, la tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengagungkan aku seperti orang-orang Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam. Sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Nah kalau anak Tuhan berarti nanti ada bapaknya Tuhan, Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, gitu kan? Mungkin juga nanti kan ada besan atau ada siapa. Berarti ada saudaranya Tuhan, ada keluarganya Tuhan. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umatnya, bukan dilarang mencintainya. Bukan dilarang untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Bukan dilarang kita gandrung mahabbah kepada beliau. Yang dilarang adalah pengkultusan yang sampai pada makom derajat ketuhanan. Selama tidak menyentuh ketuhanan, walaupun itu Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan sepupu, Tuhan adik, gak boleh. Bagi kita umat Islam. Yang di luar Islam silahkan monggo urusan kalian. Lakum dinukum waliyadin. Tapi bagi kita umat Islam, kita punya guidance, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kita mencintai Rasul adalah harus dengan ilmunya. Bagaimana mungkin kita mengerti ilmunya mencintai Rasul kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita tidak membacanya dari kitab-kitab para ulama yang meriwayatkannya. Sedangkan ilmu itu harus dengan riwayat yang valid. Ngapunten kula ngadeg nggih. Ilmu itu harus dengan riwayat yang valid. Sebagaimana hadis-hadis Rasul merupakan riwayat bagaimana Rasul mengajarkan Islam ini. Itu juga dikaji dari siapa ini yang meriwayatkannya. Si fulan ini dari siapa.